Sekali lagi, alat ini bisa digunakan untuk kipas, bukan cuma untuk pengembunan. Kita akan coba. Ini dia kipasnya. Saya nyalakan secara manual, berarti pakai ini. Nyala kipas. Kita ingin kipas kita nyala di suhu berapa? Dalam contoh ini tadi suhu berapa? Kita klik ini sekali, suhu 34. Akan mati di suhu berapa? Suhu 33. Nanti di suhu 34 kipas akan nyala. 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 Di 33 dia mati. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengoperasikan menggunakan otomatis termostat yang sudah disediakan ya. Ini otomatis termostatnya. Ini saklar yang berfungsi sebagai, kalau kita mau nyalain manual, kalau kita mau nyalain otomatis berdasarkan suhu, kita akan men-setting dari sini ya. Jadi caranya ini untuk kabel dari pompa, keluarkan ini adaptornya, kita sambungkan kabel adaptor dengan kabel dari pompa, kita sambungkan. Terus ini kita hubungkan pada stop kontak yang ada pada otomatis. Kita hubungkan pada stop kontak yang tersedia di otomatis. Seperti ini. Nah, colokannya ini, colokan dari otomatis kita hubungkan pada sumber daya PLN ya, 22 volt. Ini nyala. Ya. Pompa nyala karena ini suhunya off ya. Ini otomatisnya lagi on. Ini bentar. Oke, biar tidak mengganggu ya. Ini tadi menyala karena ini suhunya lagi on. Kita, nah, ini tombol sebelah kiri atau tombol pertama, tombol up. Kalau kita tekan sekali, kalau kita biarkan 31,1, ini berarti suhu yang dibaca oleh sensor yang menyertai ini. Ya, ini suhu yang dibaca oleh sensor, suhu ruangan di dalam ruangan ini. Kalau ini dipasang di kandang berarti suhu ruangan kandang. Suhu di ruangan ini adalah 31,2. Tombol up kita sentuh sekali. Nah, ini menunjukkan settingan suhu, di suhu berapa dia akan nyala. Dia akan nyala di suhu, kita lihat, 32,5 dia akan nyala. Jadi sekali lagi, tombol pertama untuk melihat di suhu berapa dia nyala, tombol kedua atau tombol down, tombol turun untuk melihat di suhu berapa dia akan mati. Itu otomatisnya. Nah, ini sekarang ini setnya suhu 31. Kenapa dia masih nyala? Karena suhunya di setting akan mati di suhu 31. Sedangkan sekarang suhu yang terbaca adalah suhu, nah, 32,2. Jadi kalau kita mau mati ini harus kita setting di suhu yang lebih rendah. Kita akan coba setting supaya otomatis ini nyala. Kita akan coba di suhu 34. Ini hanya sebuah contoh. Kita akan coba setting di suhu 34. Sekarang suhu 32. Kita buat di, ini settingannya akan nyala di suhu berapa? Suhu 32,5. Kita akan ubah, dia akan nyala di suhu 34 misalnya. Cara ngubahnya bagaimana? Tombol up atau tombol naik kita tekan, terus kita tahan. Nah, kalau sudah berkedip, dia siap untuk berubah, di setting. Nah, kita tekan terus. Suhu berapa? 34,2 kebanyakan. Nah, suhu 34,0. Kita setting dia nyala di suhu ini. Kita biarkan. Ya. Suhu ruangan ini masih 33 di sini. Ini suhu ruangan 33, memang ini tempatnya cukup panas di sini. Ini suhu ruangannya terbaca 33, dia akan nyala di suhu 34. Dia akan mati suhu berapa? Kita akan coba, kalau settingan yang sudah ada ini suhu 31. Kita akan ubah. Caranya mengubah bagaimana? Sama. Tekan tombol down, tombol untuk menurunkan ini, tekan sekali, terus tahan. Sudah kedip kan? Nah, kita tambah. Karena kita tadi kan 31, kita buat nanti dia akan mati di suhu 33,5 misalnya. Nah, di suhu 33 aja.
kedip, biarkan. Nah, sekarang suhu dia akan nyala di suhu 34, dia akan mati di suhu 33. Suhu yang sekarang terbaca adalah suhu 33,3. Kita akan coba ya. Kita masukkan. Ini posisi mati ya. Kita lihat sekali lagi, dia akan nyala suhu berapa? Klik sekali, suhu 34. Nanti dia akan mati di suhu berapa? Klik yang tombol stop 33. Kita akan tunggu suhunya naik. Sekarang suhu yang terbaca adalah suhu 33,2. Supaya naik, ini saya akan sentuh. Suhu tubuh kita kan tinggi. Nah, dia berubah kan? Nah, suhu 34 nyala dia. Terus naik. Nanti di kandang pengembunannya jalan pengembunannya. Pada saat suhunya nanti turun ke 33 dia akan mati. Kita akan coba. Untuk mendinginkan, saya akan coba pakai kipas angin di sini. Karena ini nggak benar-benar saya isi air, basah semua nanti di sini. Saya akan coba dinginkan sensornya. Nanti kalau suhu 33 dia akan mati. Ya. Kita akan coba lagi. Kita naikkan suhunya. Dia akan nyala di suhu berapa? Kita tekan sekali tombol naik. Suhu 34. Jadi untuk melihat di suhu berapa dia akan mulai nyala, tekan sekali tombol up. Untuk melihat di suhu berapa dia akan mati, tekan tombol turun. Down sekali di suhu 33. Pada saat dibiarkan terlepas, angka yang muncul adalah angka suhu ruangan aktual yang terbaca oleh sensor. Dan suhu ruangan ini yang terbaca oleh sensor adalah 32,6. Kita coba naikkan. Nanti saat suhu 34 dia akan nyala. Saya sentuh supaya dia naik. Nyala. Saya biarkan. Biar suhunya turun, supaya cepat turun, saya pakai bantuan kipasnya. Anggap aja ini kipasnya sebagai pengganti pengembunannya. Jadi otomatis ini bisa dipakai juga untuk kipas, ya. Oke, ini kena hembusan angin, jadi suhunya turun kan? Nanti di 33 mati. Ya. Jadi begini cara untuk mengoperasikan otomatisnya. Nah, jika kita mau menggunakan alat pengembunan ini untuk nyemprot kandang, bukan untuk mendinginkan kandang, tapi untuk nyemprot kandang menggunakan desinfektan. Bisa jadi mungkin suhunya saat itu lagi rendah, gak mungkin kita mau dinginkan lagi. Jadi tujuan kita untuk menggunakan pengembunannya justru untuk semprot, untuk desinfeksi. Kita bisa gunakan, berarti kita nyalakan bukan berdasarkan suhu, tapi berdasarkan manual ini, pakai manual. Saklar ini tujuannya kalau dia saklar manual ini kalau off, berarti otomatis nyala hidupnya pengembunan diatur oleh termostat. Jadi diatur secara otomatis oleh termostat. Kalau kita pasang saklarnya ini kita off kan. Tapi kalau saklarnya kita on, berarti ya bagian otomatis ini nggak berlaku. Karena kita buat manual. Kita klik aja ini. Nyala. Nyembur. Mau suhu berapapun dia nyala secara manual soalnya, pakai saklar ini. Nyala. Mau matiin? Udah. Mau nyalain? Mau matiin? Jadi pada saat dimatiin, nanti nyalanya dia diatur oleh termostat berdasarkan suhu. Kita coba lagi, kita panaskan. Kita klik. Suhu 34 nyala. Ya, ini mau dipakai ini udah nyala pakai ini ya nggak ngaruh. Kalau ini dipasang on, ya di sini juga masih nyala. Nanti pada saat turun, karena ini on, ya tetap nyala pompanya. Kita lihat. Suhu turun. Suhu turun. Di 33 ini mati. Iya.
tapi pompa tetap nyala. Kenapa? Karena kita nyalakan secara manual pakai si saklar. Kalau kita off kan saklarnya, ya mati. Ya, saklar ini untuk fungsi manual atau otomatis. Ini full untuk otomatis. Sekali lagi, alat ini bisa digunakan untuk kipas, bukan cuma untuk pengembunan. Kita akan coba. Ya, pengemburannya saya cabut. Ini kipas. Ya. Ini dia kipasnya. Saya pasang di sini. Kipas mati. Saya nyalakan secara manual, berarti pakai ini. Nyala kipas. Saya matikan secara manual pakai saklar, mati kipas. Nah sekarang bagaimana supaya kipas ini nyala secara otomatis? Berarti mode manualnya kita off kan, kita pakai termostat. Sama, settingannya sama aja. Kita ingin kipas kita nyala di suhu berapa? Dalam contoh ini tadi suhu berapa? Kita klik ini sekali, suhu 34. Akan mati di suhu berapa? Suhu 33. Sekarang suhu yang terbaca berapa? Kita lihat. Yang terbaca oleh sensor 31,5. Kita akan coba naikkan, kita panaskan. Nanti di suhu 34 kipas akan nyala. Nyala. Nyala, kipas akan mendinginkan ruangan. Sensornya akan membaca, oh suhu ruangannya turun nih. Di 33 dia mati. Wah Pak, kalau suhu 34 baru nyala, keburu megap-megap kelamaan. Ayam saya sudah besar di suhu 30 aja sudah megap-megap. Ya kalau gitu disetting suhu 30 nyala misal. Bagaimana cara nyetingnya? Masih sama ya. Tombol up atau tombol naik adalah untuk nyeting kapan dia akan menyala. Di sini 34. Kita turunkan misalnya jadi 31. Berarti ditekan dulu yang lama sampai kedip. Kalau sudah kedip kita tekan tombol turun untuk mengurangi suhu settingan. Suhu settingan kita buat di 31 nyala misalnya. Nah 31 nyala misalnya ya. Kita tunggu sampai kedipnya hilang. Berarti sekarang udah keset. Di suhu 31 dia nyala. Dia akan mati suhu berapa? Kita lihat yang ini. Oh ini suhu 33. Kalau seperti ini berarti jadi mode pendingin, pemanas. Ini jadi mode pemanas. Sedangkan kipas tujuannya untuk mendingin. Suhu berhenti harus lebih rendah. Kalau ini suhu berhentinya lebih tinggi, ini berarti mode pemanas. Nanti kita bisa gunakan ini juga untuk otomatis pemanas. Pemanas gas solek. Bagaimana caranya? Nanti ada. Kita akan ubah. Kalau dia nyala di suhu 31, dia akan mati di suhu 29 misal. Ini 33. Kita klik lama, kita tekan lama sampai kedip. Nah, sudah kedip, kita lepas stick sebentar, terus kita tekan lagi, turun ke 29. Nah, kita setting di suhu 29. Berarti sekarang otomatis ini settingannya berubah. Dia akan nyala di suhu berapa? Kita klik tombol up, tombol naik sekali. Dia akan nyala di suhu 31. Ya, oh ini suhu 31 udah nyala. Terus dia akan mati suhu berapa? Kita klik yang tombol turun. Di suhu 29. Sekarang suhu yang terbaca oleh sensor berapa? Kita lihat 30,9. Dan karena tadi suhunya sudah mencapai 31, makanya dia nyala. Sekarang kita lihat. Seraya dia didinginkan oleh kipas, ya suhu akan turun. Kalau nanti suhunya sudah 29, dia akan mati. Yep. Saat suhu sudah melewati 29, dia mati. Sama sesuai dengan settingan kita ini ya. 29 dia mati, 31 dia nyala. Kita biarkan dia sampai suhu 31, dia akan nyala. Santuk supaya cepat naik. Nanti 31 dia akan nyala. Ya, seperti ini ya. Silakan dicoba. Bila nanti dalam perakitan atau dalam pengoperasian ada kendala, bisa hubungi langsung ke saya di nomor yang sudah Anda simpan. Terima kasih.